Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, ya, sekarang kita belajar tahsin, masih dari kitab Fathur Rabbani, yang kita sekarang masih membahas tentang keutamaan Al-Qur'an. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana keutamaan-keutamaan Al-Quran yang diringkas kalimat-kalimatnya oleh penulis. Nah, sekarang ya, penulis membawa kita kepada hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan belajar Al-Quran, dan sekaligus motivasi bagi kita untuk terus-menerus berjuang, berkhidmat ya di bidang Al-Quran ini. Baik, penulis mengatakan qala al-musannif atau al-muallif, penulis mengatakan min aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil Quran. Min di antara aqwal, ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Quran, tentang Al-Quran. Jadi dalam bab ini ya, Asy-Syaikh di sini menuliskan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, terkait tentang Al-Quran. Hadis pertama, ya, beliau menyampaikan di sini suatu hadis yang sudah kita hafal tentunya ya. Ini motivasi terbesar kita karena hadis ini berupa sangat ringkas, dan kalau kita memahami maknanya maka membuat kita ya, terus-menerus akan bergerak di bidang ini. Apa sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di sini? Khairukum, kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum di sini adalah isim tafdil simai. Ya, kalau isim tafdil nanti kalian akan mengenal dalam ilmu ya, nahwu sharaf yang akan kita pelajari insyaallah. Kita akan sampai dalam isim tafdil. Nah, isim tafdil itu memiliki wazan, memiliki bentuk rumus tertentu. Nah, tapi khairukum ini ya keluar dari rumus itu. Ya, jadi rumus-rumus yang kita pelajari dalam sorof itu sebenarnya adalah rumus umum ya, ada kata-kata yang tidak bisa disamakan dengan rumus itu ya. Contohnya adalah khairukum ini ya, khairu kemudian kum di sini adalah apa ya, menunjukkan sesuatu, pilihan di antara apa, misalkan khairun nas berarti orang terbaik di antara manusia. Khairul khalq berarti yang terbaik di antara makhluk ya, tergantung kumnya. Nah, khitab di sini, pembicaraan di sini tentunya ditujukan kepada para sahabat karena Rasulullah bersabda ini untuk para sahabat ya, bisa juga karena ini di antara para sahabat ya, tentunya untuk umum semua umat manusia dari zaman Rasulullah SAW ya sampai nanti hari kiamat ya. Terlebih-lebih di zaman para sahabat ya, di zaman para sahabat di mana akidah mereka kuat ya, keyakinan mereka kuat, amalan mereka bagus ya, ternyata masih dipilah gitu ya, masih ada yang terbaik di antara mereka para sahabat yang sudah luar biasa ini, apalagi kita gitu ya. Di antara kita ini yang hidup di zaman ini, maka orang pilihan, orang yang terbaik di sisi Allah itu apa sih? Yang bagaimana? Khairukum ya, kata sabda Rasulullah, sebaik-baik di antara kalian wahai para sahabat, yaitu man, yaitu orang yang ta'allama, mempelajari Al-Quran, wa dan allama, dan mengajarkannya. Hu di sini kembali kepada siapa? Yang paling dekat, yaitu Al-Quran. Jadi
sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan apa? Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran adalah orang yang baik, ya, orang yang memiliki level yang sangat tinggi. Orang yang mengajarkan Al-Quran, maka dia juga memiliki kedudukan. Tapi orang yang menggandengkan antara belajar Al-Quran kemudian mengajarkan Al-Quran, maka dia adalah orang terbaik di antara kita semuanya, di antara para sahabat aja yang terbaik, ya, dan juga tentunya di antara kita semuanya. Nah, untuk menjelaskan ini, ya anak-anak sekalian, saya kenalkan kalian dengan sebuah website yang ditulis oleh, ini beliau ini seorang Habib sebenarnya, ya, jadi keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia adalah bermanhaj salafi, manhajnya bagus. Itu Syekh, kalau saya singkatnya itu Syekh As-Saqaf, ya. Kitab-kitab beliau banyak, tapi di sini ada website yang diarahkan atau dibina oleh beliau, yaitu dorar.net. Jadi kalau kalian ingin mencari hadis, ya, hadis ini sahih atau tidak, kemudian ingin mencari bagaimana penjelasannya, maka website ini sangat bagus, ya. Tapi tentunya bahasa Arab, ya. Itulah kalian perlu menguasai bahasa Arab, ya, baik itu membaca ataupun lisan, karena keilmuan Islam kita itu dalam bentuk bahasa Arab, ya. Nah, ini contohnya, ya. Ini adalah Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf. Ini nama beliau, ya, Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf. Kitab-kitab beliau banyak dan bermanfaat sekali, apalagi website ini, ya. Ini mausu'ah istilahnya, jadi kumpulan ilmu banyak sekali. Kalian belajar, ya, dikit demi dikit dari website ini, itu sudah memiliki ilmu yang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Begitu juga nanti ada websitenya Syekh Shaleh Al-Munajjid, ya, dia masih hidup, ini juga beliau masih hidup. Maka ketika belajar, masya Allah, ya, banyak sekali ilmu yang bisa kita manfaatkan, ya, dari website para ulama. Baik, kita sekarang akan belajar tentang syarahnya hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, hadis ini anak-anak sekalian itu diriwayatkan ada beberapa lafadz, ya. Kali tadi kan singkat, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, itu diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Di sini, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, di sini adalah penjelasan dari penjelasan tambahan, ya, dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Wa qala wa aqra'a Abu Abdurrahman fi imra'ati Utsman, ya, Abu Abdurrahman As-Sulami ini, kalau kalian belajar qiraah, ilmu qiraah, maka Abu Abdurrahman As-Sulami ini pasti ada dalam sanad qiraah kita, dalam qiraah apapun, ya, baik itu qiraah Imam Asim, Ibnu Katsir atau apa, maka seperti Abu Amr Ad-Dani, seperti Imam Jazari, ya, maka semuanya itu nyambung ke beliau, ya, Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, beliau itu pernah belajar, jadi membaca, ya, di zaman ini imarah atau imro'atin, ya, imro'atin imarah mungkin ini maksudnya, pada zaman kekhalifahan Umar, salah ketik mungkin, ya. Jadi pada zaman kekhalifahan Utsman itu beliau mulai membacakan Al-Quran sampai zamannya Hajjaj bin Yusuf, baru beliau berhenti. Ini adalah waktu yang sangat panjang, ya, sangat panjang. Dan yang memotivasi Abu Abdurrahman As-Sulami ini untuk demikian puluhan tahun di tengah fitnah yang luar biasa, beliau konsisten ngajar Al-Quran adalah hadis ini, ya, disingkat ini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Beliau ingin sekali mendapatkan predikat manusia terbaik di sisi Allah, dan satu hadis ini sudah cukup untuk memotivasi beliau konsisten dalam bidang Al-Quran.
baik itu belajar Al-Quran ya, kemudian mengajarkan Al-Quran. Oke, kita lihat penjelasannya tentang hadis ini. Nah, saya terjemahkan saja ya secara ringkas. Al-Quran itu adalah dari Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu suci. Di dalam Al-Quran itu ada hukum-hukum, ada perintah Allah, ada larangan Allah, ya, ada janji-janji Allah, dan selain itu. Ya. Dan di dalam Al-Quran itu ada makna-makna yang bisa kita ambil, kita resapi ya dengan cara tadabbur, kemudian dengan cara berpikir, maka akan terbuka di situ makna-makna dalam Al-Quran. Mempelajari tafsirnya, kemudian tadabbur ya, berpikir tentang kandungan-kandungan Al-Quran, maka akan kita dapatkan manfaat yang sangat banyak. Nah, dalam hadis ini, anak-anakku sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa seorang Muslim yang afdol, derajatnya atau arfa'ahum dzikron, jadi nama-nama beliau itu, nama-nama orang Muslim ini itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sisi Allah, dibesar-besarkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para malaikat, derajatnya ditinggikan, yaitu apa? Orang Muslim man ta'allama Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran di sini anak-anak sekalian bukan hanya sekedar hafalan, ya, bukan sekedar hanya hafalan, tapi termasuk tilawatan, tilawah. Makanya ketika kalian diminta tilawahkan dulu, maka kalian harus bersemangat. Ingat-ingat hadis ini. Kalian sedang ingin mencapai derajat khairukum man ta'allama Al-Quran, belajar Al-Quran, termasuk tilawah, bukan hanya hafalan ya, tilawatan. Kemudian hifdzon, nah setelah tilawah menghafalnya ya, menghafalnya. Kemudian tartilan, yaitu membaca dengan tartil ya, setelah membaca tilawah menggunakan kitab, menghafal ya, kemudian mengeluarkan hafalan kalian melalui lisan kalian, tapi ingat dengan tartil. Tartil di sini seperti firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Ya, tartil di sini adalah tenang, khusyuk, ya, tidak terburu-buru. Itu namanya tartil. Ya, nanti ketika kalian membaca dengan tartil, maka Al-Quran itu akan membekas kepada kalian, membekas pada hati kalian, bukan sekedar apa di lisan. Karena kaum Khawarij, anak-anak sekalian, disebutkan oleh Rasulullah SAW, la taraki ya, Al-Quran itu tidak mampu melewati kerongkongan mereka, kata Rasulullah. Kenapa? Ya hanya dihafal. Mereka hafal Al-Quran, tapi nggak masuk ke hati mereka. Makanya sampai disebutkan Rasulullah bersabda apa? Tidak melewati kerongkongan mereka, nggak sampai ke hati. Nah, supaya sampai ke hati anak-anakku sekalian, ingat-ingat warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan tenang, dengan khusyuk, nggak terburu-buru. Ya. Wa ta'allamahu, dan juga selain membaca, menghafal ya, kemudian mengucapkan dengan tartil seperti apa, tapi juga mempelajari fikhon ya, fikihnya, pemahamannya. Bagaimana tafsirnya ini, wa tafsiron ya, fikihnya bagaimana, tafsirnya kayak apa ya, fa asbaha aliman bima'anihi. Nah, sehingga ketika kita mempelajari fikihnya kayak apa, tafsirnya kayak apa, maka kita bisa menjadi faham tentang makna-makna Al-Quran ya, faqihan fi ahkamihi, faham tentang hukum-hukumnya ya, maka kita bisa ngamalkan ya. Setelah kita faham, tentunya kita bisa ngamalkan ya. Tapi kalau kita hanya sekedar hafalan, tilawahnya nggak kita jaga, tartilnya nggak kita jaga ya, bahkan kita nggak mau belajar tafsirnya, nggak mau belajar pemahamannya kayak apa,
maka tentunya kita nggak termasuk dalam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, ini perlu difahami bahwa yang dimaksud mempelajari Al-Qur'an bukan hanya hafalan gitu. Jadi termasuk tilawah, termasuk hafalan, termasuk tartil mengucapkan, belajar tafsirnya. Ini adalah dalam satu kompleks agar kita menjadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Makanya di kurikulum kita anak-anakku sekalian SMPTA ya tidak hanya hafalan gitu ya. Berapapun yang kita dapatkan dari Al-Qur'an, tetapi kita bisa mempelajari semua ini, maka insya Allah kita termasuk khairukum man ta'allamal Qur'an, walaupun kita nggak selesai, walaupun kita nggak sampai 30 juz ya. Makanya yang kita pentingkan adalah kita amalkan Al-Qur'an yang telah kita hafal. Kemudian apa? Wa 'allama ghairahu ya, dan mengajarkan orang-orang selainnya ma'indahu min ulumil Qur'an. Ya, apa yang dia peroleh dari ilmu Al-Qur'an. Jadi ilmu itu anak-anakku sekalian, kalau kalian hanya untuk kalian sendiri, maka dia nggak bermanfaat. Bahkan bisa jadi Al-Qur'an itu menjadi hujah yang melawan kalian di akhirat. Al-Qur'an bisa menyeret kalian, na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik, menyeret kalian ke neraka. Ya. Kenapa? Karena kalian hanya ngumpulin ilmunya saja, nggak ngamalkan dan nggak ngajarkan. Maka supaya nggak terjadi seperti itu, ya, maka kalian usahakan mengajarkan ke siapapun. Ya, ke siapapun, ke adik kalian, ke orang tua kalian, ke siapapun yang mau diajarkan, sehingga ilmu itu menetap ya, ilmu itu bertambah. Tapi kalau kalian hanya menyerap, kemudian disimpan, terus kemudian dikasih soal nilainya 100 hanya itu, maka ilmu itu akan hilang. Ya, dan hati-hati ya, ini kan ma indahu min ulumil Qur'an ma'a amalihi bihi. Jadi nggak hanya ngajarkan tapi beramal, ngamalkan ya. Wa illa, nih hati-hati ya, kalau nggak gitu ya, kalau kalian nggak ngajarkan, kalau kalian nggak ngamalkan, kana Al-Qur'an hujjatan alaihi walaisa hujjatan lahu ya, maka Al-Qur'an akan menjadikan hujah atas dia. Maksudnya apa di sini? Al-Qur'an akan menyeret dia ya, akan berdalil bahwa sudah didapat, Al-Qur'an sudah diperoleh tapi nggak diamalin, Al-Qur'an sudah diperoleh tapi nggak diajarkan alaihi. Nah, kalau hujatan lahu berarti hujah milik dia. Artinya apa? Ya Allah, saya berharap untuk masuk surga. Kenapa? Karena saya sudah mengajarkan Al-Qur'an, saya sudah mengamalkan Al-Qur'an, saya sudah mempelajari Al-Qur'an dengan baik. Maka hujatan lahu ya, menyelamatkan kita untuk masuk ke surga. Nah, makanya di sini fa khairun nas, maka sebaik-baik manusia adalah man jama'a baina hadaini al-wasfaini, yaitu yang ngumpulin dua sifat ini, maka itulah manusia terbaik. Yaitu apa? Yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, ini penting ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Mungkin hadis ini pertama, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.